Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan tamu, salah seorang pengrajin batik, di mana batiknya ini keistimewaannya di dalam setiap proses pembuatannya selalu ada filosofi dan pengharapan yang terselip ya Bu Niati ya. Langsung aja ya kita kenalan. Bu Niati, selamat datang di podcast Angkot. Terima kasih Mbak Lisa atas undangannya. Gimana kabarnya Bu? Baik? Alhamdulillah sehat. Usaha lancar? Alhamdulillah. Bu, sekarang kita awal-awal kita ngobrol dulu nih tentang proses dikit. Boleh. Ibu memulai usaha batik ini dari tahun berapa Bu? 2019. Dari tahun 2019. Apa yang menggerakkan Ibu awalnya untuk lari ke batik? Mengingat di Malang ini sebetulnya pengrajin batik itu sangat jarang ya. Dan dulu-dulunya kayaknya teman-teman hampir tidak ditemukan lah. Kalau dari tahun berapa itu pembuat batik di Malang itu nggak ada hampir. Karena batik itu cenderung Jawa Tengah. Oh gitu. Dari awal sih dikasih kesempatan kelurahan untuk mengikuti pelatihan di Sperindak di 2019. Ya. Setelah itu mau tak apain ini batik. Akhirnya Jadi awalnya dari pelatihan ya Bu ya? Dari pelatihan 10 hari. Ya. Terus dari situ mau tak apain. Setelah 10 hari kita dikasih skill. Ya. Eman banget. Ya. Saya bonek. Oh, akhirnya karena itu ya, Bu. Ya. Berarti di sini ya teman-teman ya, bonek itu perlu ya. Bonek itu nggak selalu salah ya, Bu ya. Kadang-kadang malah itu namanya eksekusi. Betul. Betul ya, Bu ya. Jadi awalnya hanya dari ikut pelatihan. Nah, ini apa nih yang menggerakkan kok tiba-tiba? Jadi pemerintah mengadakan pelatihan. Kopindak mengadakan pelatihan terus Ibu ikut. Lolos lah maksudnya. Lolos. Dari situ awal memang saya suka batik. Seneng bau aroma malamnya itu bikin candu sesuatu di pikiran sama hati. Oh, jadi dari awal itu Ibu awalnya karena senang dengan bau malam. Iya. Tapi sebetulnya basic untuk itu ada nggak Bu? Nggak ada sama Ibu dari sekali. Jawa Tengah atau Enggak, asli ada? Malang. Asli Malang, Arema loh teman-teman. Oh gitu. Terus dari situ, terus Ibu ternyata wah ini sensasinya malam nih membuat jatuh hati gitu. Betul. Bu. Akhirnya terus. Iya. Oh gitu Bu. Terus Ibu pertama kali buat itu motif apa yang Ibu buat? Yang Ibu pengen buat pada waktu itu? Awal kita dikasih tugas, saya bikin melati air. Melatih air. Melatih air dari orang yang nggak bisa bikin gambar, sketsa sama sekali. Masa Ibu nggak bisa? Biasanya kan orang ada basic gambar. Nggak ada Sama nih. sekali. Terus gimana nih? Boneknya dalam bentuk gimana nih berarti? Kita print dari Google. Oh oke. Dari situ, terus saya stilasi sedikit, jadi di kain langsung dipesan. Oh langsung dipesan. Tuh berarti produk pertama ya teman-teman. Langsung sudah ada yang beli. Langsung ada yang beli. Tapi memang ya Bu ya, sebagai kita pengusaha atau kita sebagai pengrajin, di saat produk kita itu ada yang beli, itu rasa penghargaannya luar biasa. Luar biasa ya? banget. Kita puas walaupun kita ngerjainnya nggak tidur gitu, kita suka banget sampai ya. jam 1 sampai jam 2 waktu itu awal-awal kali bisa dibatik. Pertama kali. Oh, kalau boleh tahu yang beli siapa Bu? Tetangga sendiri langsung mengapresiasi ya? Iya, itu di 4 bulan pertama saya bisa ngebatik. Untuk batik pertama, Bu Niati ini buatnya berapa lama? Untuk motif melatih air itu? 1 minggu jadi. 1 minggu? 1 minggu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke filosofinya. Kenapa buat melatih air? Pertama kali? Awal sebenarnya melatih air itu enggak ada pemikiran untuk harus seperti apa. Hanya suka dengan melati. Saya suka bunga melati aja. Oh, awalnya suka teman-teman dengan bunga melati. Akhirnya itu. Terus semakin kesini Ibu udah semakin pasti menemukan ciri khas ya. Betul. Dari produk. Produknya namanya brandnya apa Bu? Mereknya? Niati. Oh, Niati Batik ya teman-teman. Langsung bisa cek di medsosnya ada ya Bu ya? Ada, IG? Batik Niati. Oh, Batik Niati teman-teman. Bisa langsung nih kalau mau beli langsung bisa via online ya Bu
Niati. Ada ceritanya juga di nama Niati sebenarnya. Oh gitu. Apa nih Bu? Di sini. Oh, diniati dari hati loh teman-teman, dalam banget. Ya, banget. Jadi awalnya itu gua dulu batik Melati air. Setelah dari itu Ibu sekarang kalau ciri khas yang Ibu rasa ini paling menunjukkan Niati batik itu apa? Dari Apa air, andalan? motif air. Ya, motif air. Sama Namanya Amawa Bumi. motif air. Motif air. Oh, sama mawar Amawa Bumi. mawar bumi. Amawa Bumi. Amawa bumi. Apa Bu Betul. Amawa bumi itu, Bu? Amawa Bumi itu sebenarnya senjata yang Iya. bentuknya seperti naga. Iya. Tapi saya ambil dari filosofi atau artinya itu tentang kebijaksanaan. Jadi harapan saya sendiri waktu itu, pemesanan pertama ini, maaf saya boleh nyebutin ya, Boleh, nggak apa-apa. dari Komisi D. Oh, jadi dari Iya. komisi di DPR Iya, yang itu memesan beliau kami dapat pesanan 15 piece. Dari situ saya dengan motif Amawa bumi. dan bunga sepatu. Itu sebenarnya brandnya banget di Batik Niati, sampai hari ini masih banyak pesanan di situ motifnya. Amawa bumi ya, Bu. Iya, Jadi itu bentuknya kebijaksanaan. apa, Bu? Ada nggak di sini? Di salah satunya ada, Bu, mungkin? ada. Ini, Yang mana? Ini. Oh, yang ya, ini itu ya, depan itu, teman-teman ya. yang sebelahnya itu Ini, seperti Bu? naga ya. Oh. Tapi tidak mirip seperti naga, Ini ya, tapi teman-teman ya. Ini ya, Bu ya, Iya, betul. Amawa bumi ya, Amawa teman-teman Bumi. ya. Ini adalah suatu senjata yang menurut filosofinya melambangkan kebijaksanaan. Jadi pengharapan apa yang Ibu sematkan untuk orang yang memakai batik ini? Harapannya bijaksana banget. Orangnya bisa menjadi tambah bijaksana ya. Ibu percaya dengan filosofi yang Ibu tanamkan kepada suatu batik atau motif yang Ibu ini akan membawa sugesti kepada orang yang memakainya? Ibu mempercayai itu? Sebuah harapan itu kan harus dipercaya sebenarnya. Apapun itu yang namanya harapan, kita harus percaya. Jadi Ibu menyematkan ini dengan harapan pemakainya menjadi lebih bijaksana. Betul Pak. Wah, bagus ya teman-teman ya. Jadi batiknya ini punya storytelling, ada pengharapan dari pembuat batiknya, yaitu Bu Niati sendiri terhadap pemakainya. Seharusnya seperti itu memang Bu ya. Iya. Jadi kadang yang kita tuh harus tahu ya teman-teman ya, dalam pemakaian batik kadang-kadang orang itu masih belum tahu atau tidak ingin tahu lebih banyak tentang motifnya. Iya. Misalnya semacam kayak gini. Mungkin Bu Niati tahu motif tambal, ya motif tambal kalau di Jogja, di Jawa Tengah lah ya, itu banyak. Motif tambal sendiri itu biasanya kalau digunakan untuk orang sakit ya, zaman dulu tuh diharapkan bisa menyembuhkan. Karena tambal sendiri maksudnya kan memperbaiki sesuatu yang rusak ya. Iya. Jadi mungkin kalau tubuh kita lagi Ada yang nggak benar, itu bisa. Dan itu menurut beberapa orang ya, memang secara sugesti pemakainya bisa jadi kayak sembuh loh Bu. Kan ada harapan di dalamnya. Ada harapan di sebuah dalamnya. harapan. Ada sebuah harapan. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Terus motif yang lagi Bu, mungkin Ibu tahu motif slobo. Slobo. Ya, slobo itu ya, motif slobo itu sendiri kan dari kata lobo ya. Lobo itu artinya longgar. Itu biasanya dipakai kan untuk kayak kalau kita lagi ada pemakaman jenazah, harapannya supaya jenazahnya ini longgar nih kalau menghadap ke Sang Pencipta dan keluarga yang ditinggal pun longgar. Menerima kenyataan. Tapi kalau orang nggak ngerti, kan ada loh Bu yang dipakai untuk acara nikahan, syukuran, padahal artinya seperti beda. itu. Artinya beda gitu loh. Jadi makanya kadang kita perlu tahu sih Bu, untuk sedikit mengerti tentang filosofi apa yang ada di, ya kan Bu, motif-motif tertentu. Jadi harapan sih kalau untuk pembatik itu jangan sekedar kita menggoreskan sebuah gambar motif ya. Minimal kita harus tahu artinya dulu. Mau diapakan atau mau dibawa kemana, mau dipakai apa, untuk siapa, seperti itu. Dan sampai hari ini pemesan-pemesan di saya pribadi itu beliau-beliau pasti request, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Jadi Ibu bikinnya memang customize ya. Jadi memang karena permintaan, dan Ibu juga mungkin menyesuaikan dengan profesi mungkin dari pemesannya, ya kan? Karena kalau tadi seperti tadi motifnya untuk kebijaksanaan yang diharapkan para anggota dewan yang memakai ini lebih bijaksana itu dalam mengambil keputusan. Siap. Gitu ya Bu ya. Seperti itu. Ya. Aduh, luar biasa ini. Berarti ada suatu kemajuan ya teman-teman di sini kalau kita lihat ya. Walaupun pelaku UMKM, tapi Ibu sudah memiliki satu visi misi yang nggak cuman sekedar ikut-ikutan atau latah lah istilah kata seperti itu, tapi Ibu di setiap motif Ibu selalu ada ceritanya. Cerita, ada harapan yang disematkan. Betul. Itu ya Bu ya. Coba sekarang kita lihat yang lain.
Nah, ini apa Bu kalau ini Bu? Kalau itu terinspirasi dari Kota Malang sebenarnya. Oh, kalau ini masih setengah jadi ya teman-teman ya. masih Kalau yang belum setengah tahu ya, batik setengah jadi itu seperti ini teman-teman. Ini masih di proses malam. Nanti setelah ini baru namanya prosesnya pencelupannya. Tapi seperti ini ya. Ini kelihatan kan? Ini adalah malam ya teman-teman ya. Ini malam. Bagus Bu, saya sebetulnya lebih suka batik itu setengah jadi. Saya suka lihatnya, nggak tahu ya, karena warnanya kelihatannya pasti kayak lebih klasik banget gitu klasik ya. banget. Iya ya. Gimana Bu? Untuk selama ini Ibu kalau yang dilayani dari mana aja nih? Malang atau sudah keluar Malang atau? Alhamdulillah sudah sampai mana-mana sebenarnya. Cuman dibawa barang-barang ini diambil sama beliau-beliau pemesan itu langsung dibawa ke luar kota. Sampai Lombok sudah, Kalimantan sudah, Lampung sudah. Oh, jadi sudah hampir ke seluruh Indonesia ya? Ke Jerman itu malah Sibotiknya, Sibori batiknya. Sibori batik ya. Oh, Ibu juga produksi Sibori nih? Permintaan. Oh, gitu. Permintaan. Tapi nggak dibawa? Tidak. Ya? Oh, iya. Nigeria juga sudah. Oh, Nigeria? Ya. Waduh, gila. Ya, berapa customer datang ke acara kayak gelar produk, mereka beli, ternyata orang sana. Iya. Padahal awalnya hanya dari bonek loh teman-teman, nggak ada basic, tapi karena ada kemauan ya, kemauan itu mengalahkan segalanya. Betul, niat dan kemauan. Ya, tadi pasti. niati itu, niati dari hati. Wah, luar biasa. Kalau ini motif apa Bu? Nah, ini sebenarnya dele kecer, tapi dele kecer ini ya, motif delenya Bu ya. Tapi ini saya sebenarnya terinspirasi dari Malang aja. Saya tulis Hono Coroko ini. Iya. Itu apa ini Hono Corokonya? Tulisannya apa nih? Ya, Boys Malang. Oh, Malang. Atau Malang Boys Ilakes. Malang Boys Ilakes. Saya buat tulisan Hono Coroko. Pakai Hono Coroko teman-teman. Ya. Malang Boys Ilakes ini untuk teman-teman yang bukan dari Malang ya. Malang Boys Ilakes itu bahasa walian yang artinya Malang Boys sekali. Boys itu artinya gaya gitu. Gaya. Gaya Bu ya. Betul. Keren gitu keren. ya. Keren lah kalau bahasa Indonesianya keren gitu ya Boys ya. Saya bikin seperti itu biar menarik juga sih. Ada kelebihan sendiri. Oh, ini berarti kalau untuk ini apa nih? Harapan apa yang Ibu pingin untuk orang-orang pemilik batik ini? Saya harap Boys apa yang diinginkan Malang itu Malang biar lebih Boys lagi, dan harapannya untuk UMKM lebih terangkat aja. Semakin tinggi ya Bu ya nanti ya UMKM ya. Oh, seperti itu. Ya, terus untuk prosesnya gini biasanya Ibu ada berapa Bu pegawai di rumah yang membantu? Saya tidak punya pegawai, tapi saya punya rekanan. Oh, rekanan. Ya, rekanan. Ya. Pecanting ada sendiri, untuk ngurusin mal motif ada sendiri. Jadi Ibu lebih di sini apa desainnya? Saya di desain, jadi sama di finishing pewarnaan. Oh, finishing pewarnaan Bu niati sendiri? Masih saya sendiri. Iya. Tapi untuk filosofinya gimana Bu? Biasanya Ibu untuk ini dikasih semacam catatan atau apa? Tidak sih. Tergantung permintaannya. Ya. Kalau nanti misalnya mereka butuh seperti apa ini filosofinya Ibu akan memberikan ya. Biasanya pemesan itu saya request seperti ini, untuk ini, harapan saya seperti ini. Itu saya langsung mensketsakan di kertas. Bu, untuk motif yang ada di MCC yang dasarnya hitam itu apa? Itu Amawa Bu? Oh, itu sebenarnya brandnya Batik Niati. Oh. Saya taruh masih satu di situ. Khusus hitam kalau nggak salah, terus ada warna oranye atau kuning gitu. Ya, saya ingat soalnya. Itu setengah hijau sebenarnya. Oh. Hijau itu hijau hitam tuh ya batiknya. Oh, untuk yang warna dasarnya itu. Iya, hijau itu kehidupan, kuningnya itu sebenarnya warna matahari ya. Juga kehidupan. Iya. Jadi harapan saya itu biar hidup terus, bukan sayanya tapi batik itu sendiri. Dan orangnya nanti memakai itu harapan saya pun mulai dari rezekinya atau apapun itu hidup. Selalu hidup terus ya Bu ya. Terus untuk ini gimana keluarga anak-anak mungkin ada di kader untuk kedepannya meneruskan usaha yang ada yang nomor 3 ini sudah mulai kepingin aja tapi masih kelas 5 SD. Tapi udah kelihatan bakatnya sudah mulai. Karena memang gitu sih Bu, kendala biasanya ya kalau kita ada usaha tuh ya teman-teman ya, biasanya kalau nanti anaknya nggak mau nerusin itu orang tuanya nih jadi kayak aduh, padahal orang tuanya bangunnya setengah mati. Eman banget kalau nggak diterusin, karena batik juga sudah mulai punah. Hari ini banyak cuma yang ikut-ikut aja. Iya, banyak yang ikut-ikut. Padahal sebetulnya itu tadi ya, UNESCO memberikan batik itu adalah sebagai intangible heritage ya untuk Indonesia ya, budaya tak benda. Itu maksudnya adalah
Jadi prosesnya yang diakui oleh UNESCO secara turun menurun itu adalah milik bangsa Indonesia. Betul. Bukan bendanya, tapi prosesnya. Proses pembatikannya itu tadi sendiri. Wah, terus kalau ini apa Bu? Ini ada selendang. Jadi produknya apa Bu Niat ini? Selain shawl, kain ya, selain kain. Ibu bikin baju jadi nggak? Ada. Oh, baju jadi juga buat ya? Oh, berarti ada penjahit? Ada, tekanan. Oh, ini shawl ya Bu ya? Iya, shawl. Wow, lucu sekali nih teman-teman. Ini motifnya apa Bu? Ini biasa Mbak, sebenarnya ornamen biasa aja. Oh iya. Ini warnanya hijau dan kuning, mungkin melambangkan kehidupan dan matahari. Betul. Waduh, itu keren, motifnya air satu, yang di atas itu kalau jenengan ke di Ageng Gripik makam. Ya, di makam Di Gripik. Di atasnya makam itu ada kayak apa, batu-batu nisan itu. Iya. Itu sebenarnya. Oh, motifnya ini. Oh, airnya ini Bu ya? Iya. Itu anak belajar sebenarnya, baru bisa belajar bikin itu. Untuk bikin batik Bikin. ini ya. Mm-mm. Tulis kan Bu ya? Tulis Full semua. tulis ya Full semuanya tulis. ya. Itu juga tulis. Nah, ini bagus juga nih. Oh, ini ada motifnya kayak ini nih. Cakra Manggilingan. Kayak cakra ya, cakra ini ini. pesanannya Kepala Bank Jatim Pacitan waktu itu. Oh. Saya sisakan Waduh, salah satu. Pacitan udah juga pesan batik Malang Iya, ya? betul. Padahal di Pacitan sendiri juga banyak pembatik dan punya motif loh mereka. Betul banget. Oh. Apa Bu kalau ini artinya cakra? Cakra Manggilingan itu kan roda berputar. Teman-teman ya? Roda yang berputar. Oh, Kehidupan kan roda juga kehidupan seperti itu. cakra. Ya, betul. Oh, iya. Wah, ini kalau untuk apa namanya baju-baju yang dihasilkan gimana Bu? Itu pesanan semua? Pesanan. Atau tanpa dipesan Ibu sudah Saya sesuai pesanan. sesuai pesanan ya? Iya. Semuanya berarti made by order. Betul. Jadi lebih customize, Yes. juga resiko ya teman-teman ya. Kalau kita bikin langsung nyetok itu kadang-kadang resiko Nah, kan, resiko betul. seperti ini. Apalagi sekarang setiap hari Kamis ya Bu ya. Iya. Di Malang itu Pak PJ Wali Kotanya ada program namanya Kamis Boys ya. Kamis Boys. Semua ASN diwajibkan untuk memakai produk-produk dari UMKM Malang. Jadi mungkin itu juga bisa membantu peningkatan UMKM ya Bu ya, karena bisa mereka kan berbondong-bondong kan. Kemarin tuh sempat di MCC juga pada nyari ini di mana sih kalau beli produk Malangan, karena kadang-kadang kan belum tahu juga. Betul. Tuh. Masih minim informasi. Masih minim informasi. Terus sebenarnya produknya banyak. Yang buat tuh di Malang juga nggak kalah, Iya, semua nggak bagus-bagus. sedikit juga. Tapi memang lebih ke kadang informasinya yang kurang, ya kan. Betul. Promonya juga dari UMKM-nya yang kurang, ya kan. Harus lebih sering-sering memang ikut kegiatan apa-apa, walaupun mungkin hasilnya nggak terlalu kelihatan, tapi akhirnya dikenal Promosi orang ya Bu minimal. ya. Gitu. Terus kalau menurut Bu Niati nih ya, ada nggak nih pesan atau mungkin quote-quote untuk teman-teman UMKM yang lain kalau mau memulai usaha itu seperti apa, gimana bisa bertahan? Boleh. Itu gimana nih dari Bu Niati? Kalau menurut saya sendiri kita harus konsisten dan komitmen. Kalau kita sudah pegang batik ya udah batik aja, jangan semua kita pegang, nggak bakalan jalan. Saya bisa di bidang apapun, tapi mana yang saya ambil dan komitmenin ya di batik ini. Alhamdulillah berjalan sampai 5 tahun ini untuk menghidupi keluarga. Jadi memang itu ya Bu ya, berarti kunci sukses ya teman-teman ya, ini dari Bu Niati adalah konsisten dan komitmen. Betul. Ya, jadi apa yang sudah kita pilih, passion apa yang paling kita sukai dalam hidup kita, kita harus tekuni, nggak pernah dan nggak boleh menyerah. Betul. Ya Bu ya, Iya. jatuhnya 7 kali, bangkitnya 8 kali. Oh. Karena sama-sama pelaku usaha itu Iya. kita harus kayak gitu Bu ya, kita harus saling menyemangati. Betul. Mengingat sekarang kadang-kadang kayak kemarin tuh kena kondisi COVID, pastilah semuanya berimbas. Ke efek juga nggak Bu? Di masa COVID di awal penjualan saya luar biasa. Oh malah luar biasa. Jadi keadaan terbalik ya. Iya. Di saat orang banyak gulung tikar, Ibu malah Iya. kok bisa Bu? Dari mana itu? Maaf, penjualan saya itu dari sosmed WA. Oh Jadi saya story iya. WA itu yang paling kenceng. Jadi teman-teman saya mengikuti dari story WA itu pesen. Nggak percaya awalnya kalau saya bisa batik. Awalnya nggak percaya, Iya. karena memang basic tidak ada. Basic tidak ada, orang yang dibilang kayak cowok. Tomboy, Bu, ya, tomboy. Masa bisa ngebatik ya, dari situ mereka tahu satu di 2020 batik saya booming.
Oh, di 2020 ya, Bu. Gitu. Berarti kalau sekarang udah 4 tahunan ya? 4 tahun. 4 tahunan Itu ya. booming masa Covid, katanya orang-orang ABCD cerdas seperti ini, alhamdulillah saya. Jadi masa Covid malah bukan menjatuhkan ini ya Pendapatan atau penghasilan, malah meng-up. mungkin karena gini ya teman-teman. Jadi pada waktu itu, karena pada waktu kondisi Covid awal Iya. itu orang banyak di rumah rebahan, betul. scrolling HP, Iya, ya scrolling kan? HP. Akhirnya ternyata itu yang membuat akhirnya kepikiran belanja gitu Iya. ya, Bu ya. Jadi sebetulnya pesan moralnya ya teman-teman ya, peluang tuh selalu ada. Jadi di saat kita tuh ngerti bahwa oh peluangnya ini malah orang main medsos nih, disitulah kita harus sering-sering update Betul. posting ya kan, itu teman-teman. Jadi mungkin di sini ya ini sebagai kata penutup bahwa sekali lagi konsisten dan komitmen. Jangan pernah berhenti pada apa yang sudah menjadi pilihan kita ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Neti ya sudah hadir di acara podcast Angkot. Terima kasih kembali. Semakin sukses Amin. ke depannya. Amin. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.